Tahap awal vaksinasi lansia. Fokus di ibu kota provinsi, peserta dapat mendaftar lewat link ini. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah masuk pada tahap 2 untuk pelaksanaan vaksinasi bagi lansia dan petugas pelayanan publik. Vaksinasi untuk lansia akan dimulai di ibu kota dan seluruh provinsi di Indonesia, diprioritaskan di Jawa Bali. Saat ini, 7 juta vaksin sudah siap untuk didistribusikan dan akan segera sampai di 34 provinsi. Vaksinasi ini akan fokus di provinsi yang ada di Jawa Bali, sehingga vaksinasi ini akan didistribusikan sesuai dengan proporsi, di mana Jawa Bali mendapatkan kurang lebih 70% dari proporsi vaksin yang ada saat ini. Jubir vaksinasi COVID-19 Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEPIT mengatakan dengan keterbatasan vaksin, maka vaksinasi ini akan diutamakan bagi kelompok lansia, yang berada di atas 60 tahun yang ada di seluruh provinsi DKI Jakarta dan juga seluruh ibu kota provinsi di 33 provinsi yang ada. Jadi, selain untuk seluruh kota madya yang ada di DKI Jakarta, vaksinasi juga akan dilakukan di ibu kota provinsi di 33 provinsi, seperti Kota Bandung untuk Provinsi Jawa Barat, Kota Denpasar untuk Bali, Kota Medan untuk Provinsi Sumatera Utara, Kota Makassar untuk Sulawesi Selatan dan seterusnya, katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 19 Februari 2021. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan fokus Jawa Bali, mengingat terdapat banyaknya jumlah lansia di provinsi-provinsi tersebut dan merupakan daerah dengan penularan COVID-19 yang tinggi. Pada prinsipnya, semua lansia akan divaksinasi tapi untuk tahap pertama karena vaksinnya terbatas hanya sebagian lansia yang akan divaksinasi. Pada pelaksanaannya, terdapat 2 pilihan mekanisme pendaftaran bagi masyarakat lanjut usia. Pilihan pertama vaksinasi akan diselenggarakan di fasilitas kesehatan masyarakat, baik di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Peserta dapat mendaftar dengan mengunjungi website Kementerian Kesehatan yaitu www.kemkes.go.id dan website Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN di covid19.go.id. Di kedua website tersebut, akan tersedia link atau tautan yang dapat diklik oleh sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia. Di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dilengkapi. Dalam mengisi data tersebut, peserta lanjut usia dapat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui kepala RT atau RW setempat. Jadi proses pendaftaran ini, sasaran vaksinasi bisa dibantu oleh keluarga ataupun RT RW setempat, tutur Dr. Nadia. Dengan adanya tautan yang baru ini, maka tautan yang sudah beredar sudah tidak dapat dipergunakan kembali. Bagi peserta atau sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia yang sudah sempat mengisi tautan tersebut, tambah Dr. Nadia, tidak perlu khawatir karena pemerintah pastikan bahwa data dijamin aman dan tersimpan di dalam data yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi di mana peserta tinggal. Setelah peserta mengisi data di website tersebut, maka seluruh data peserta akan masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing. Selanjutnya Dinas Kesehatan akan menentukan jadwal termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat lanjut usia. Selanjutnya pilihan kedua, adalah mekanisme melalui vaksinasi massal yang dapat diselenggarakan oleh organisasi atau institusi, yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Adapun contoh organisasi dan institusi yang dapat menyelenggarakan vaksinasi misalnya seperti organisasi untuk para pensiunan ASN, Pepabri atau Veteran Republik Indonesia. Organisasi lain juga bisa menyelenggarakan vaksinasi secara massal, seperti organisasi keagamaan ataupun organisasi kemasyarakatan. Syaratnya organisasi tersebut harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten, Kota untuk dapat melaksanakan vaksinasi massal. Untuk mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, di setiap tempat pelaksanaan vaksinasi harus menyediakan kontak person perwakilan, dari vokal point yang berasal dari kabupaten, kota atau provinsi tersebut. Kontak person tersebut harus dapat dihubungi oleh panitia penyelenggara ataupun pasien. Meskipun nanti sudah divaksinasi, kita tetap harus melaksanakan program kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak meskipun kita telah divaksinasi. Karena kemungkinan kita untuk terpapar virus akan tetap ada, namun kemungkinan untuk penderita gejala parah akan semakin kecil, ucap Dr. Nadia. Hotline virus corona melalui nomor telepon 119X9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline tahun 1500 sampai 567, SMS 081281562620, faksimili 021 5223002, 52.921.669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. Mengetahui, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Derk Widiawati, MK. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Support kami dengan aktifkan tombol subscribe di pojok kanan bawah. Jangan lupa berikan komentar, tekan tombol suka bila bermanfaat, dan bagikan video ini ke keluarga, teman, kerabat, rekan kerja Anda agar dapat menerima manfaatnya juga. Semoga channel ini lebih berkembang untuk menghibur dan membantu kita semua. Follow Instagram @dragolaundry.